Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa sekali ya. Saya doakan semoga ibu-ibu dalam kondisi yang sehat, bersemangat, bahagia, banyak rezeki, dan disayang oleh suami. Oke, luar biasa sekali ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya pada Ibu Ketua RT yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami sehingga kami bisa berdiri di depan ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu, kami dari Gerakan Masyarakat Peduli Kanker Serviks, ya, apa itu Gerakan Masyarakat Peduli Kanker Serviks? Jadi Gerakan Masyarakat Peduli Kanker Serviks itu adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak untuk membantu masyarakat supaya masyarakat ini bisa mengenal apa itu kanker serviks, bisa mencegah, ya, dan akhirnya masyarakat bisa menjadi sehat, terbebas dari kanker serviks. Nah, di sini lembaga kami punya misi dan visi ibu-ibu, ya. Misi visi kita seperti apa yang diungkap oleh beliau, mantan ibu negara kita, Ibu Ani Yudhoyono, ya. Jadi kita selamatkan warga Indonesia dari serangan kanker serviks. Kemudian tujuan kami yaitu memberikan informasi pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi sehingga masyarakat mampu menjaga kesehatan dirinya dan terhindar dari serangan kanker serviks. Nah, dengan penyuluhan seperti inilah kami melaksanakan misi, visi, dan tujuan kami ibu-ibu, ya. Oke ibu-ibu. Nah, sekarang kenapa kok penyuluhan ini penting? Nah, ini ibu-ibu alasannya. Jadi sekarang ini ya di Indonesia, ini menurut hasil penelitian ibu-ibu ya. Jadi menurut Yayasan Kanker Indonesia, saat ini penyakit kanker leher rahim adalah penyebab korban meninggal sedikitnya 200.000 wanita per tahun. Sebuah jumlah yang cukup banyak ibu-ibu. Ya. Dan kemudian juga dikatakan oleh Dr. Jamie, spesialis kandungan dalam seminar deteksi dini kanker rahim dan payudara yang dilaksanakan di Palu ya pada bulan Maret tahun 2007 kemarin. Nah, ternyata dari 115 juta perempuan Indonesia, ternyata 52 jutanya itu beresiko terkena kanker serviks. Ya, seperti ini ya. Kenapa wanita beresiko terkena kanker serviks? Oke ibu-ibu. Yang pertama, banyak wanita kurang mengerti dan kurang memperhatikan kesehatan dan kebersihan organ kewanitaannya. Mereka terjebak di perawatan kecantikan wajah dan kecantikan tubuh ibu-ibu. Ya, kalau untuk kecantikan wajah dan kecantikan tubuh, terus terang mungkin saat ini tidak bisa kita pungkiri ibu-ibu ya, itu yang jadi nomor satu bagi ibu-ibu semuanya. Siapa sih yang nggak mau tampil cantik? Siapa sih yang nggak mau tampil seksi ibu-ibu? Ya, semuanya pasti seperti itu. Nah, oke. Terus yang kedua ibu-ibu, banyak wanita tidak mengerti penyakit apa saja yang bisa menyerang organ kewanitaannya. Ya, jadi mereka tidak mengerti penyakitnya apa saja yang bisa menyerang organ kewanitaan itu. Kemudian yang ketiga, banyak wanita berpikir tidak perlu merawat organ kewanitaan karena apa? Merasa organ kewanitaannya itu sehat. Nah, sehingga kalau orang sudah merasa sehat itu ya nggak perlu periksa, ya nggak perlu pergi ke dokter, nggak perlu konsultasi dan lain sebagainya. Ya, pokoknya move on aja lah, jalan terus gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat ibu-ibu, banyak wanita berpikir bahwa biaya merawat organ kewanitaan itu mahal. Nah, kadang-kala ini yang menjadi salah kaprah di otak masyarakat kita. Ya, karena selalu berpikir bahwa yang namanya periksa ke dokter, ya, lab dan sebagainya untuk melihat kesehatan organ kewanitaan itu mahal. Ya, apalagi untuk beli-beli istilahnya produk ya untuk merawat organ kewanitaan. Mereka sudah istilahnya sudah pesimis dulu lah. Ya. Cenderung takut untuk keluar biaya karena merasa mahal. Padahal coba ibu bisa bayangkan, mungkin ibu pernah melihat ada tetangga ibu yang terkena penyakit kanker serviks ya. Mungkin kalau ibu perlu bukti, ibu bisa datang ke rumah sakit, tanyakan. Kalau sudah terkena penyakit kanker serviks itu biayanya berapa? Sebetulnya itu yang harus Anda takutkan. Bukan posisi biaya di titik merawat, tapi bagaimana kalau saya terkena kanker serviks, itu biayanya berapa? Nah, ini yang perlu dipikirkan ibu-ibu. Ya, biaya kalau terkena itu mahal sekali.
ya, mulai dari biaya pengobatannya, biaya operasinya, biaya kemoterapinya dan lain sebagainya, sampai biaya pasca operasi, pasca kemo ya, check up dan lain sebagainya, itu butuh uang terus ya, karena memang pengalaman orang yang terkena penyakit kanker serviks seperti itu ya. Oke ibu-ibu, jadi ini 4 hal yang membuat Anda itu beresiko terkena kanker serviks ya. Oke, sekarang begini ibu-ibu, sebelum kita masuk ke titik pembahasan utama yaitu mengenai kanker serviks ya. Nah, ini saya ingin mengajak Anda dulu untuk mengenal jenis penyakit kanker yang bisa menyerang organ kewanitaan Anda. Ya, selama ini Ibu tahu nggak bahwa yang namanya kewanitaan ini bisa ada penyakitnya. Ya. Nah, dan saya yakin ibu-ibu tidak tahu penyakit apa saja yang menyerang ke situ. Betul ibu-ibu ya? Oke. Nah, ini ibu-ibu ya. Ini yang namanya organ kewanitaan ibu-ibu ya. Saya kenalkan dulu, ini yang namanya vagina, ini mulut rahim, ini rahim ya, ini dinding rahim ya. Kemudian ini adalah ovarium ya, tempat untuk memproduksi telur, sel telur, bukan telur ya kayak ayam nanti ya, tempat produksi telur. Nah, penyakitnya apa saja yang bisa berkembang di sini? Yang pertama ini ibu-ibu, penyakit kanker mulut vagina ya, penyakit kanker mulut vagina. Kemudian yang kedua, penyakit kanker mulut rahim, dia menyerangnya di titik ini, di mulut rahim. Kemudian ada yang namanya mioma rahim atau yang terkenal dengan nama tumor rahim. Itu nyerangnya bisa di sini, bisa di tengah ini ya. Nah, kemudian ada yang namanya kanker rahim, ya, dia menyerang di dalam rahim. Kemudian yang menyerang ovarium itu sering orang bilang ya, atau dikenal oleh masyarakat dengan nama penyakit kista. Ya. Nah, itu yang penyakit-penyakit yang menyerang organ reproduksi Anda. Nah, ini contohnya ibu-ibu ya. Ini contoh yang namanya penyakit kanker mulut vagina. Nah, Anda bisa lihat penyakitnya menyerang di titik ujung vagina di sini. Nah, ini. Nah, ini kanker mulut vagina ibu-ibu. Kemudian ini yang namanya contoh kanker ovarium ya. Jadi ovarium itu kista itu muncul di ovarium sini, bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh ya, kalau mereka sudah dioperasi, ini ada bekas-bekas operasinya seperti ini. Ya, operasi model operasinya seperti ini, ibu-ibu. Nah, kista itu bisa gedenya seperti ini. Coba Anda bisa bayangkan. Dan resiko orang yang terkena kista dan ketika nanti dioperasi itu biasanya operasinya tidak cuma diambil kistanya, bisa jadi diambil ovariumnya, bisa kanan dan kiri. Kalau sudah seperti itu, resikonya apa? Seorang yang mengalami hal seperti ini, resikonya tidak bisa punya anak. Ya, atau mandul. Nah, sekarang bayangkan seorang wanita tidak bisa punya anak, itu seperti apa ibu-ibu? Tidak bisa menurunkan keturunan ya. Ibu-ibu sendiri yang bisa bayangkan, karena ibu-ibu wanita semuanya, betul kan? Kalau saya pria, nah, saya hanya urun ya, tidak menurunkan, tapi saya hanya urun untuk bikin ya, itu ibu-ibu. Nah, ini contoh yang namanya miom rahim yang tumbuh di dinding-dinding rahim ya. Bentuknya ini berupa daging-daging yang tumbuh ya. Bentuknya kayak bakso seperti ini. Jadi hati-hati kalau ibu-ibu misalkan besok ke rumah sakit, ada teman yang sakit ya, kemudian ingin makan bakso di situ ya. Siapa tahu itu tukang baksonya beli daging miom di dalam ya, karena harganya murah ya. Daripada dibuang dibikin bakso, kan udah bentuknya udah bulat-bulat seperti ini. Enggak ya. Oke, kalau seperti ini nggak boleh ya kalau dibikin bakso. Nah, ini ibu-ibu, ini contoh penderita miom ya, yang sudah istilahnya kedaluarsa atau terlambat penanganannya. Karena apa? Itu tadi, mungkin ketika dia baru merasa kecil, miomnya kecil, dia tidak berani berobat ke rumah sakit. Karena apa? Berpikir biaya tadi. Tapi ketika dia tidak berani berobat ke rumah sakit, nah efeknya apa? Seperti ini ibu-ibu ya, efeknya nanti bisa perutnya gede banget seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat operasi miom ibu-ibu. Nah, tadi yang perutnya gede banget tadi, itu kalau dioperasi dalamnya seperti ini ibu-ibu ya, dalamnya seperti ini. Anda bisa lihat ini operasinya luar biasa ini ya, dan penderitanya memang luar biasa karena sudah kayak orang mengandung itu ya, sudah berkembang selama mungkin lebih dari 5 tahun. Nah, miomnya bisa tumbuh seperti ini ya.
Ini bobotnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau tahu ya, ini bobotnya, ini kurang lebih sekitar 40 kilo. Bayangkan betapa menderitanya seorang wanita yang terkena penyakit seperti ini. Ya, sudah berat, resikonya, biayanya, dan yang saya belum tentu operasinya itu dijamin untuk berhasil. Jadi ada resiko nyawa ini bisa melayang. Nah, itu resiko dari penyakit seperti ini. Coba Anda lihat, ya, itu daging yang tumbuh di dalam rahim atau dinding rahim dari seorang wanita. Ngeri nggak ibu-ibu? Ngeri ya? Nah, makanya jangan sampai terkena penyakit itu. Ya, makanya inilah salah satu pentingnya penyuluhan ini ibu-ibu. Oke, kita lanjut ibu-ibu. Nah, ini contoh kanker berikutnya yang namanya kanker rahim. Ya, kanker rahim ini menyerang di dalam rahim. Nah, beda dengan miom. Kalau miom tadi bentuknya daging tumbuh, kalau kanker rahim ini berupa pembusukan, terjadi infeksi di dalam rahim dan sifatnya menyebar. Dari rahim nanti bisa menyebar sampai ke usus ya. Hasilnya seperti ini. Ini kalau dari kanker menyebar ke usus. Dan efeknya apa? Para penderita ini sudah tidak bisa apa-apa. Ya, penderitaannya bisa berjalan bertahun-tahun. Coba Anda bisa bayangkan, tidak bisa apa-apa, bertahun-tahun, rasa sakitnya luar biasa, dan biayanya juga luar biasa. Efek di keluarga seperti apa ibu-ibu? Anda bisa bayangkan sendiri kalau Anda terkena penyakit ini. Ya, oke. Berikutnya ibu-ibu. Nah, ini yang akan jadi topik kita nanti ya. Ini adalah penyakit kanker serviks. Kenapa ini jadi topik kita? Karena kanker serviks ini sekarang menjadi pembunuh nomor 1. Tidak cuma di Indonesia, di dunia ibu-ibu. Pembunuh nomor 1 wanita di dunia. Nah, kanker serviks ini menyerang di titik di titik serviks ya, yang namanya leher rahim. Jadi di sini nyerangnya. Nah, ini adalah gambar kalau ini sudah parah, biasanya ini dipotong serviksnya. Jadi ini serviks yang sudah dipotong itu seperti ini bentuknya. Ya. Nah, ini kalau yang belum parah seperti ini. Nah, ini yang sudah parah ibu-ibu. Ya. Oke. Jadi kita akan masuk ke pembahasan ini ibu-ibu ya, karena program kita dari lembaga kita ini untuk memberikan Anda penyuluhan betapa pentingnya Anda untuk mencegah kanker serviks ini. Ya. Oke. Ibu-ibu, kanker serviks itu disebabkan oleh sebuah virus yang namanya human papillomavirus. Ya, jadi bentuk virusnya seperti ini. Ini ada banyak tipenya. Ya, ada sekitar 125 sampai 145 tipe. Nah, kemudian karakter virusnya seperti apa ibu-ibu? Ini yang perlu ibu-ibu pahami sebetulnya. Jadi ketika seorang wanita itu terkena virus ini ya, itu tahun pertama, tahun kedua itu Anda tidak merasakan bahwa Anda itu terkena penyakit ini ya, terkena sebuah virus yang bisa menyebabkan kanker serviks. Itu Anda tidak terasa sama sekali. Tidak ada rasa sakit ya, tidak ada gejala-gejala yang lain. Maka penyakit ini sering dikatakan sebagai silent killer, pembunuh yang tidak terlihat. Ya, jadi Anda bisa merasakan gejalanya itu setelah menginfeksi selama kurang lebih 10 sampai 20 tahun. Nah, jadi prosesnya seperti ini ibu-ibu. Nah, awalnya dari serviks yang sehat atau leher rahim yang sehat itu bentuknya seperti ini, mulus. Ya. Nah, kemudian ketika terkena virus tadi, nah, terkena HPV, mulai terjadi peradangan ibu-ibu. Nah, ini biasanya stadium 1, itu mulai terjadi peradangan. Kemudian berkembang ya, peradangannya tambah parah, kemudian ada terjadi mulai pembusukan pendarahan, terjadi mulai pembusukan di sini sudah mulai bau dan lain sebagainya. Nah, kemudian terakhir yang paling parah sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini biasanya sudah nggak bisa ditolong. Ya, karena kankernya sudah menyebar. Nah, proses ini berjalan ibu-ibu, ini selama 3 sampai 17 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Nah, buktinya banyak. Anda tahu Titiek Puspa ya, bintang penyanyi kita yang terkenal. Nah, sekarang pada dia usia 70 tahun, itu baru diketahui bahwa dia terkena kanker serviks ibu-ibu. Ya, jadi mungkin
virus itu menyerang ketika dia berusia 50 tahun. Virusnya itu menyerang, ya, menyerang, berkembang, dia tidak terasa. Kemudian setelah usia 70 tahun, jadi 20 tahun berikutnya, baru gejalanya kelihatan. Dan ketika diperiksakan ke dokter, ternyata apa hasilnya? Terserang kanker serviks. Nah, itu ibu-ibu yang berbahaya dari penyakit ini, yaitu tidak terlihat gejalanya sama sekali. Ya, oke. Nah, sekarang kalau sudah terkena, ya, Anda mulai terkena, itu gejala yang kelihatan yang bisa Anda lihat itu seperti apa, ibu-ibu? Ya. Nah, pap smear. Jadi pap smear itu adalah pemeriksaan leher rahim untuk mendeteksi keberadaan kanker serviks. Ya. Jadi pemeriksaannya nanti jenengan dilihat serviksnya. Nah, ini nanti normal atau tidak. Pemeriksaan nanti dilakukan terutama bagi wanita yang sudah pernah berhubungan seksual. Jadi bukan masalah menikah atau tidak menikah, itu nanti harus mulai melakukan pap smear. Ya. Kemudian pap smear dilakukan 1 tahun sekali, ibu. Ya. Jadi intinya begini, ibu-ibu. Jadi pap smear itu memeriksa apakah di serviks Anda ini itu ada virus HPV-nya atau tidak. Nah, jadi kalau ini normal, kalau nanti sudah seperti ini berarti sudah ada gejala kankernya. Itu nanti bisa dilihat di pap smear ini. Nah, jadi ini adalah salah satu proses mencegah. Jadi Anda harus rajin mengetahui ada atau tidak, ya, virus di dalam serviks Anda, minimal 1 tahun sekali. Ya, oke. Kemudian IVA atau infeksi visual dengan asam asetat. Ini kayak pap smear tapi bisa dilakukan secara pribadi. Ya. Jadi IVA itu merupakan pemeriksaan leher rahim atau serviks dengan cara melihat langsung atau dengan mata telanjang. Setelah serviks diulas dengan asam asetat dengan kadar 3% sampai 5%. Nah, jika warna merah merata menunjukkan serviks normal atau sehat. Jika ada bercak-bercak putih, ya, seperti ini ibu-ibu, jika ada bercak-bercak putih seperti ini, berarti serviks Anda tidak normal atau tidak sehat. Ya, kalau yang ini merah merata seperti ini normal. Kalau ada bercak putih-putihnya seperti ini tidak normal. Nah, dibandingkan dengan pap smear, IVA lebih murah, lebih praktis, ya, dengan alat yang sederhana dan bisa dilakukan sendiri atau dengan tenaga ahli kesehatan. Tidak harus dengan seorang ahli kebidanan atau ahli kandungan. Ini cara-cara mencegahnya. Ya, bisa dengan pap smear, bisa dengan IVA. Ya, oke. Kemudian selain itu, ya, selain pap smear, IVA, nah ini Anda bisa menggunakan, Anda bisa mencegah kanker serviks itu dengan melakukan vaksinasi HPV. Ya, nah vaksinasi itu diberikan pada gadis yang berusia 9 sampai 25 tahun. Ya, diberikan pada gadis yang berusia 9 sampai 25 tahun. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah nyon sewu, ya, ini bukan masalah menikah, tapi yang sudah berhubungan seks walaupun usianya masih 20 tahun itu sudah tidak bisa diberi vaksin. Jadi benar-benar pure ini masih gadis. Paham ya ibu-ibu ya? Oke, apalagi yang sudah usia di atas 35 tahun kayak ibu-ibu ini sudah kedaluarsa. Tidak bisa pencegahannya dengan menggunakan vaksin, tidak bisa. Harus pap smear atau IVA. Ya, itu cara mencegahnya. Nah, kemudian yang vaksin yang direkomendasikan, ya, itu yang namanya Gardasil dan Cefarik, ya, Cefarik, Gardasil atau Cefarik. Itu yang direkomendasi oleh FDA, ya, Organisasi Obat dan Makanan Kesehatan Dunia, FDA. Nah, kemudian cara pemberian vaksinnya itu pertama disuntikkan seperti ini, ya, pada bulan ke-0. Jadi ketika kita menyuntik itu yang dimaksud bulan ke-0 adalah saat dilakukan penyuntikan. Itu yang namanya bulan ke-0. Misalkan bulan Januari seperti ini, ya, Januari diberikan, itu yang dimaksud bulan ke-0. Kemudian 1 bulan berikutnya, bulan Februari, nah itu disuntik lagi, suntik yang kedua. Nah, kemudian suntik yang ketiga itu diberikan 6 bulan berikutnya, ibu-ibu. Ya, jadi hitungannya berarti bulan ke-0 Januari suntik pertama, Februari suntik yang kedua, Maret, April, Mei, Juni bulan yang ke-6 ini suntik yang ketiga. Bisa dipahami? Oke, ya, luar biasa.
Jadi ini cara mencegah kanker serviks ya. Nah, kemudian cara yang keempat ibu-ibu untuk mencegah kanker serviks itu kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Ya, banyak minum air putih ya, banyak berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi tinggi, sayur, buah ya. Kemudian pokoknya 4 sehat 5 sempurna lah dilakukan. Ya, dan kita juga harus istilahnya di situ pintar memilih makanan yang sehat itu yang seperti apa. Jangan terlalu banyak gorengan ya, jangan asal makan daging, waktunya diperhitungkan ya. Nah, jadi makan pagi, siang, malam itu diperhitungkan waktunya. Dan itu dilakukan dengan pola yang baik. Nah, itu yang namanya pola hidup sehat. Kemudian yang terakhir ibu-ibu yang paling penting itu adalah menjaga kebersihan dan kesehatan organ kewanitaan. Ya, karena di sini kebersihan itu menjadi nomor 1 ibu-ibu. Tolong, coba ibu-ibu bisa mengukur. Misalkan ibu-ibu tidak mau menjaga kebersihan. Contoh aja, ibu-ibu tidak menyapu rumah ibu-ibu, tidak mau menjaga kebersihan rumah. Rumah itu akan jadi rumah yang seperti apa? Kotor. Kemudian kalau rumah yang kotor, biasanya efeknya apa? Menimbulkan penyakit. Betul kan? Betul, ya. Terus misalkan begini, ibu mau makan sesuatu, apa yang harus ibu lakukan? Dicuci dulu, betul kan? Betul. Ibu harus ketika mau makan, ya, ibu harus cuci tangan dulu, ya. Karena ibu tahu menjaga kebersihan itu artinya mencegah penyakit. Kalau tangan kita ini penuh kuman langsung makan, itu artinya memasukkan penyakit. Tapi dengan kebersihan, kuman penyakit ini bisa hilang. Nah, coba Anda bisa bayangkan. Jadi kebersihan ini yang nomor 1 ibu-ibu. Penting sekali, sangat penting sekali. Ya, inti kesehatan itu ada di titik bagaimana Anda menjaga kebersihan Anda. Maka dikatakan yang namanya kesehatan itu adalah sebagian dari iman. Nilainya sangat tinggi sekali. Ya. Nah, jadi coba ibu-ibu bisa bayangkan ya, ibu-ibu sudah menjaga kebersihan mulai dari kebersihan muka, setiap malam dibersihkan dengan pembersih wajah, kemudian setiap pagi sore mandi, badan dibersihkan dengan sabun antibakteri. Nah, ada satu yang kurang. Ibu-ibu tidak pernah membersihkan organ kewanitaan ibu-ibu. Betul apa betul? Ya. Oke. Nah, kenapa kok belum dilakukan? Mungkin ibu-ibu belum punya produk untuk membersihkannya. Betul ya, Bu ya? Kalau untuk tubuh ibu sudah jelas sabun, ada sabun. Nah, pertanyaan itu membersihkan organ kewanitaan supaya bersih dan sehat itu pakai produk apa? Nah, ini ibu-ibu ya. Nah, salah satu hal yang lembaga kami lakukan ibu-ibu, karena terus terang percuma kalau kami hanya memberikan penyuluhan tanpa memberikan sebuah solusi, itu sesuatu yang percuma. Ya, Anda hanya mendapat ilmunya, tapi Anda tidak bisa mempraktekkannya. Nah, sehingga tetap Anda beresiko kena sakit. Tapi kalau Anda dapat ilmunya dan Anda tahu dengan produk apa Anda harus praktek, itu artinya apa? Anda dapat solusinya. Betul ya, Bu ya? Oke, maka lembaga kami di sini ya, lembaga swadaya masyarakat, gerakan masyarakat peduli kanker serviks, itu merekomendasikan kepada ibu-ibu semuanya. Ya, sebuah produk yang luar biasa yang sudah kita rekomendasikan ya, yang sudah kita rekomendasikan sejak tahun 2010. Ya, jadi kita menggunakan produk ini tidak baru kemarin, tidak, tapi sejak tahun 2010 produk ini sudah kita rekomendasikan untuk dipakai ibu-ibu sebagai sarana untuk membersihkan organ kewanitaannya. Nah, sehingga terbebas dari segala macam bakteri, virus dan lain sebagainya. Ya, nah produk itu namanya Crystal Egg ibu-ibu. Ya, manfaat Crystal Egg memang luar biasa, memang dirancang khusus untuk menjaga kebersihan organ kewanitaan dan menghilangkan bau. Nah, kelihatannya sepele ibu-ibu, menjaga kebersihan dan menghilangkan bau, tapi itu sebenarnya artinya sangat dalam sekali. Ya, sebuah organ yang tidak sehat. Contoh aja tubuh Anda, tubuh kulit Anda. Misalkan Anda tidak mandi 1 minggu, apa yang terjadi? Kulit jadi tidak sehat. Ya, di situ bisa tumbuh jamur, bisa panuen, bisa kadas, ya, penyakit guatal dan lain sebagainya. Dan ciri khas kulit yang tidak pernah dibersihkan atau tubuh yang tidak pernah dibersihkan, ciri khasnya apa ibu-ibu?
Mesti bau. Betul nggak? Pasti bau. Nah, sama juga dengan organ kewanitaan ibu-ibu. Ya. Kalau organ kewanitaan itu bau, itu artinya apa? Itu menjadi ciri khas bahwa organ kewanitaan itu kotor. Tapi kalau sebuah organ kewanitaan yang sehat, itu ciri khasnya pasti tidak bau. Dan itu pasti bersih. Nah, efek dari bersih dan tidak bau ini apa? Ya, jelas kalau dilihat menyenangkan, ya, tidak melambir-melambir gitu, rapet, kencang, ya. Nah, terus terang aja ini cerita, ya, artinya cerita pengalaman dari istri saya yang sudah menggunakan produk ini ya, Crystal X selama 5 tahun. Ya, terus terang bersih, ya, itu saya akui, ya, karena terus terang yang sering lihat itu saya. Istri saya nggak pernah lihat, dia hanya pakai aja ya. Jadi pertama memang bersih, yang kedua tidak bau ya. Nah, kemudian efek dari kesehatan itu ternyata luar biasa ibu. Jadi efek juga menjadi ciri ya, menjadi ciri organ kewanitaan yang sehat. Selain bersih, tidak bau, ternyata kenceng, kenyal, keset. Dan itu sangat menyenangkan bagi saya sebagai suaminya. Makanya kalau istri saya ini kehabisan, itu biasanya langsung saya suruh beli. Nah, jadi kami sudah rutin, kami suami istri ini sudah rutin menggunakan Crystal X. Jadi kami tahu persis apa manfaat itu bagi ibu semuanya. Ya, oke. Jadi menjaga kebersihan dan kesehatan organ kewanitaan, ya, itu ibu-ibu. Itu kuncinya. Kalau Anda ingin salah satunya ingin mencegah kanker serviks, ya. Nah, ini sedikit saya berikan gambaran mengenai Crystal X ya. Jadi Crystal X itu sebuah produk herbal yang mengandung daun sirih, rumput laut, sulfur, daun sisik naga, dan lidah buaya. Jadi Crystal X ini tidak ada kandungan kimiawinya sama sekali. Ya, jadi ini aman, dipakai untuk jangka panjang ini aman sekali. Nah, masing-masing kandungan ini memiliki keunggulan-keunggulan. Nah, contohnya seperti ini. Daun sirih sebagai antioksidan, antiseptik, pembunuh kuman, fungisida ya untuk mematikan parasit, menghilangkan bau, dimisfi, anti hemostatik ya atau menahan pendarahan dan mempercepat penyembuhan luka, bersifat mengerutkan dan meluruhkan serta mengeluarkan kotoran. Nah, ini fungsi dari daun sirih yang ada di dalam Crystal X seperti itu. Fungsi yang lainnya, nah Anda bisa membacanya nanti ibu-ibu ya, banyak sekali ini fungsinya. Ya, contoh lidah buaya sebagai softener, melembutkan, mengelastis, membuat elastis, membuat kenyal. Nah, itu ada di lidah buaya. Maka lidah buaya itu sangat sangat banyak digunakan untuk ini ya, apa istilahnya, untuk produk untuk kulit. Nah, karena memang efeknya membuat kenyal, elastis. Nah, jadi kalau itu terkena di organ kewanitaan nanti, nah, atau terkena di vagina, nah vagina itu akan jadi kenyal, elastis dan lain sebagainya. Nah, itu efek dari adanya lidah buaya itu, ya. Nah, kemudian dari daun sirih naga ada anti karsinogen atau anti kanker, ya, dan lain sebagainya. Ternyata luar biasa fungsinya ini. Maka Crystal X direkomendasikan oleh lembaga kami karena memang memiliki kandungan-kandungan yang itu luar biasa manfaatnya, ya. Oke. Nah, ini sertifikasinya ibu-ibu. Jadi Crystal X sudah resmi dapat sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Bahkan Crystal X juga sudah diterima di luar negeri, ya, sudah diizinkan untuk beredar di luar negeri, di Korea, di seluruh negara Asia, bahkan sekarang sudah mulai masuk ke negara Eropa. Jadi secara kualitas Crystal X ini kualitasnya internasional ibu-ibu. Jadi Anda nggak usah istilahnya nggak usah mamang atau ragu nanti, ya. Itu salah satu alasan lembaga kami merekomendasikannya. Nah, ini salah satu contohnya ya, kesaksian Crystal X ya. Ini contoh Ibu Ida, ini seorang bidan ibu-ibu, ya. Kebetulan ini yang kami yang menangani ya. Jadi sejak tahun 2010 dia menderita keputihan dan setiap minggu dia harus periksa ke dokter. Itu habis biaya 400.000. Dan luar biasanya dia cerita ke kami, setiap hari itu kalau ganti celana itu bisa sampai 7 kali. Tidak cuma 1 kali atau 2 kali pagi sore, dia 7 kali saking basahnya. Nah, ternyata setelah menggunakan Crystal X ya, dengan Crystal X wanitanya dibersihkan ya. Nah, di situ
kewanitaannya jadi bersih, otomatis kuman penyakitnya jadi hilang dan beliau jadi sehat. Jadi itu efek pembersihan yang dilakukan oleh Crystal Egg itu bisa membantu menghilangkan kuman dan penyakit ya. Nah ini ada lagi, saya dulu punya keluhan kalau berhubungan sakit sekali. Saya jadi jarang berhubungan, mungkin cuma 1 bulan sekali. Kasihan ya, masih cantik kok sebulan pisan mesake. Setelah memakai Crystal Egg, berhubungan tidak sakit lagi, bahkan saya pengennya berhubungan lagi. Oke, berikutnya ibu-ibu. Ya, ini kesaksian berikutnya dari Ibu Lutfi Blitar. Setelah 2 hari memakai Crystal Egg, keluar kotoran putih-putih dari organ kewanitaan saya, dan saat berhubungan kata suami saya, selaput kewanitaan saya lebih kencang, lebih enak, dan lebih mantap. Nah, ini yang dimaksud keluar putih-putih itu terjadi pembersihan yang dilakukan oleh Crystal Egg sesuai dengan fungsinya ibu-ibu. Pertama, biasanya orang yang mulai terkena virus kanker serviks ini ya, itu muncul keputihan abnormal. Jadi keputihan itu ada 2, keputihan normal dan keputihan abnormal. Kalau keputihan normal itu biasanya muncul menjelang menstruasi atau sehabis menstruasi, ketika hamil ya, atau ketika ada stres, kecapean, itu muncul keputihan. Tapi itu normal. Cirinya kalau normal itu biasanya cairannya cairan bening biasa. Ya walaupun banyak tidak apa-apa, itu masih sehat, itu hanya efek reaksi dari tubuh Anda. Ya, atau efek hormonal dari tubuh Anda. Tapi kalau nanti sudah muncul keputihan seperti ini ibu-ibu, keluar cairan putih, kecoklatan, kental, dan berbau tidak sedap, kalau dipegang begini, itu lendirnya ini nggak putus. Jadi ketika Anda tarik begini itu lendirnya nggak putus dan itu berbau, itu yang namanya keputihan abnormal. Ibu sudah harus care, harus hati-hati. Karena itu bisa jadi itu gejala yang ditunjukkan oleh tubuh bahwa ibu terkena kanker serviks atau sudah ada virus HPV yang berkembang di dalam tubuh ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sering terjadi pendarahan pada vagina. Kadang-kala muncul flek-flek. Ya. Kemudian pendarahan setelah berhubungan seks. Ya, setelah berhubungan dengan suami kok muncul pendarahan. Nah, itu juga perlu hati-hati. Kemudian rasa sakit tiap berhubungan seks. Kenapa kok sakit? Ya jelas dong, karena serviks Anda itu sudah luka. Ya, sudah luka. Sehingga ketika itu kesentuh dengan alat kelamin Bapak, ya, itu mesti akan menimbulkan rasa sakit. Dan proses peradangan itu juga nanti menimbulkan rasa sakit di sekitar tempat peradangan, ya. Kayak misalkan ibu, contoh aja jerawat. Jerawat yang mau tumbuh itu awalnya itu kan medenteng ya, kayak ada peradangan, itu sekitar jerawat itu kan sakit rasanya, kemot gitu. Nah, mungkin seperti itu bayangannya. Ya, tapi kalau ini lebih sakit lagi karena ini sudah dalam bentuk luka. Sehingga kalau kena tersentuh setiap hubungan seks itu rasanya sakit luar biasa. Ya. Kemudian terjadi perubahan siklus menstruasi. Ya, misal menstruasi yang lebih dari 7 hari selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ya, jadi kayak contoh kayak Jupe kemarin. Ya, tahu-tahu mengalami menstruasi lebih dari 7 hari, bisa 10, bisa 15 hari, dan itu berjalan full 3 bulan. Nah, begitu dicek upkan ke dokter, sudah dikatakan atau divonis stadium 2. Nah, biasanya itu ibu-ibu, ya. Jadi hati-hati. Kemudian pendarahan di luar masa menstruasi. Ya, jadi misalkan menstruasi itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, keluar tanggal 1, selesai tanggal 10. Berarti tanggal 10 sampai tanggal 30-nya itu berarti Anda tidak ada pendarahan sama sekali. Tapi kemudian misalkan tanggal 15 keluar darah. Nah, itu juga itu yang dinamakan pendarahan di luar menstruasi. Nah, jadi ibu-ibu tolong hati-hati kalau sudah mengalami hal semacam itu. Ya, jadi itu bisa jadi gejala kanker serviks. Terus bagi ibu-ibu yang sudah sepuh, kadang-kadang berpikir, saya sudah tua, sudah terbebas karena sudah nggak menstruasi. Kanker serviks bukan masalah menstruasi. Jadi keluar darah itu sebuah ciri. Ya, memang ibu-ibu yang sudah menopause nggak akan keluar darah lagi. Tapi bila itu terjadi keluar darah, ya, nah itu bisa jadi itu gejala kanker serviks. Ya, jadi yang sepuh-sepuh pun juga perlu nanti merawat merawat organ kewanitaannya. Nah, jadi sebagai saran kami nanti ya,
Kalau Anda mengalami gejala seperti ini, segera ke dokter, segera lakukan pap smear atau pemeriksaan untuk memeriksa serviks ya. Nanti saya jelaskan tersendiri masalah pap smear ya. Oke, kita lanjut ibu-ibu. Sudah jelas ibu-ibu sebelum saya lanjutkan? Ya, oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ibu-ibu. Misalkan ada di antara gejala ini yang sudah terjadi pada diri Anda, ya, tapi Anda mengabaikan, nggak masalah, misalkan begitu, Anda abaikan gejala-gejala yang muncul seperti itu. Nah, sekarang efeknya apa? Kalau itu Anda abaikan, nah efeknya seperti ini, ibu-ibu. Nah, Anda bisa lihat. Ini contoh operasi jika seorang sudah mengalami penyakit kanker serviks. Nah, ini contoh operasi pemotongan mulut rahim. Nah, ini nanti dipotong ibu-ibu. Nah, coba Anda bisa bayangkan. Tubuh sudah memberitahu Anda, ya, ada sebuah gejala yang mungkin karena berbagai hal saya tidak tahu ya, tapi biasanya orang itu takut kalau sudah muncul gejala itu biasanya takut pada biaya. Karena sudah jelas Anda memang harus keluar biaya kalau sudah ada gejala seperti itu. Tapi kalau Anda nggak berani berkorban, ibu-ibu, ya, demi kesehatan Anda tidak berani berkorban. Nah, resikonya seperti ini, ibu-ibu. Ini malah lebih mahal. Ya, Anda sudah dipotong serviksnya seperti ini, masih dikatakan oleh dokter, Anda masih beresiko, belum tentu sembuh. Karena banyak yang terjadi, sudah terjadi pemotongan kanker serviks, 2-3 tahun ke depan muncul lagi kankernya. Ya, nggak tahu kankernya udah nyerang di kandung kemihnya, atau nyerang di ususnya, atau sudah nyerang di tulang belakangnya, ya pasti akan muncul lagi. Nah, itu sebetulnya yang seharusnya ibu-ibu pikirkan. Nah, sehingga ibu-ibu bisa ketika ada gejala, ya bisa mengambil langkah-langkah awal yang nantinya bisa mencegah hal ini terjadi pada diri Anda. Ya, jangan sampai ini terjadi pada diri Anda. Nah, karena ini tidak cuma harta benda yang habis, tapi nyawa juga habis. Ya, bisa hilang, penderitaan luar biasa. Ya, ibu-ibu ya. Nah, ini sekedar contoh saja, saya tidak menakut-nakuti Anda, tapi ini contoh resiko yang sebenarnya yang bisa terjadi pada diri Anda. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang apa sih pemicu dari kanker serviks itu? Ya, sehingga ketika Anda dikatakan beresiko, apa pemicunya? Nah, pemicunya seperti ini, ibu-ibu. Makan makanan yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis, dan perasa buatan. Ya, makanan cepat saja yang sekarang tersedia itu rata-rata menggunakan seperti ini. Nah, kemudian makan sayur dan buah yang tercemar pestisida. Nah, sekarang sulit Anda mendapatkan buah atau sayur yang murni organik, itu sulit sekali. Ya, karena terus terang saja dunia pertanian itu kalau nggak ada pestisida itu sulit sekali panen sekarang ini, karena yang namanya hama penyakit itu luar biasa di dunia pertanian, ya, dan itu hancurnya hanya dengan pestisida. Nah, kemudian membersihkan kualitas dengan air yang tercemar bakteri dan jamur. Nah, nanti bisa dilihat sumur kita, air kita itu ada bakterinya atau tidak. Nah, kemudian pembalut yang mengandung klorin, berganti-ganti pasangan seksual. Nah, terus terang ibu-ibu kalau berganti-ganti pasangan seksual itu boleh atau tidak? Oke ya, tidak boleh. Ya, jangan sampai. Yang diperbolehkan apa ibu-ibu? Ganti apa ibu-ibu? Ya, berganti tempat itu boleh. Yang tadinya di atas tempat tidur, nah untuk sensasi di kolong tempat tidur atau di dapur, ya berganti-ganti tempat boleh, tapi jangan sampai berganti-ganti pasangan ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian merokok itu juga memicu kanker, ya. Kemudian penyakit keputihan, ya walaupun itu normal, kalau itu sering muncul di dalam diri Anda, nah tolong Anda juga harus mulai care, harus mulai perhatikan bahwa itu bisa menjadi sumber penyakit kanker Anda, ya. Oke. Nah, ini contoh air yang tercemar ibu-ibu ya. Air kita sekarang sungai sudah full sampah. Nah, kemudian sumur ya, sumur yang tercemar bakteri E. coli atau Streptococcus, ya mandi, cuci, buang air di satu tempat seperti ini. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan kalau membersihkan kualitas dengan air yang tercemar bakteri, ya terutama bakteri E. coli, Streptococcus dan jamur Candida. Nah, itu akan menyebabkan penyakit keputihan yang nanti akan memunculkan penyakit jamur ibu-ibu. Nah, itu yang namanya Anda membersihkan kualitas dengan air yang tercemar itu seperti itu efeknya, ya.
Ini contoh penyakit keputihan ibu-ibu. Ya, ini penyakit keputihan yang disebabkan oleh jamur. Ini contoh jamurnya. Nah, ini yang serviks yang sudah ada keputihannya ya. Ini sudah mulai ada putih-putihnya berlendir seperti ini. Nah, lendir itu kalau diambil, nah ini yang saya maksud lendir yang sudah abnormal, lendir keputihan abnormal itu seperti ini. Kalau di jari tangan Anda digini-gini kan, ya. Nah, ini tidak putus. Ini tidak putus, ya. Nah, kemudian ini bakterinya, ya. Kalau ini jamurnya, ini bakteri penyebab keputihannya. Jadi ini ada di air semua ini. Ini ada di air, ya. Nah, kemudian ini contoh cairan-cairan keputihan yang keluar dari serviks Anda. Itu cairannya akan seperti ini. Coba Anda bisa bayangkan, yang saya bu, ya. Kewanitaan kalau udah muncul seperti ini, kewanitaannya jadi kotor atau bersih? Nah, saya yakin Anda jadi kotor, merasa kotor, risih, ya. Dan kadang-kala mengganggu. Karena akan muncul rasa gatal, ya. Coba, misalkan aktivitas Anda tinggi di kantor, ya, Anda kena keputihan seperti ini, ya, sedang ngetik dan sebagainya, tahu-tahu gatel, ya, pengen cuma garuk-garuk begini, ya. Nah, itu kan nanti juga mengganggu aktivitas Anda. Apalagi yang saya bu, ketika nanti bapak minta, coba Anda bisa bayangkan betapa Anda merasa malu. Ya, karena apa? Ya, kotor itu tadi ibu-ibu. Ya, karena kotor. Ya, oke. Tadi salah satu pemicu ada yang memakai pembalut yang mengandung klorin ya ibu-ibu ya. Jadi tadi ada salah satu pemicu kanker itu memakai pembalut yang mengandung klorin. Nah, apa sih bahayanya klorin itu ya? Oke. Jadi begini ibu-ibu. Jadi menurut EPA, Environment Protection Agency, ya, ini memperkirakan sekitar sepertiga dioksin terbentuk dalam produk kertas seperti pampers bayi, pembalut wanita dan lain-lain. Nah, kalau ini dipakai ibu-ibu, itu akan menyebabkan kanker. Ya. Nah, kenapa kok pembalut itu bisa mengandung dioksin ya? Karena prosesnya seperti ini. Ya, pembalut yang harganya murah di luaran sana itu ya. Nah, itu harganya murah. Nah, ini biasanya diolah dari kertas bekas ya, dari sisa-sisa bahan kayu ya. Nah, kemudian setelah diolah, dihancurin, dilembutin, kemudian diproses dengan bahan kimia. Ini diberi yang namanya zat klorin. Bahan kimianya namanya zat klorin atau pemutih. Nah, hasilnya dari warna coklat akhirnya bisa jadi putih seperti kapas seperti ini. Nah, sehingga ketika dikemas itu bisa jadi pembalut. Tapi pembalut Anda mengandung klorin. Ya, dan di dalam klorin ada racun yang namanya dioksin. Nah, sekarang efeknya apa? Efeknya ini akan mengganggu, pertama mengganggu pembesaran pada janin. Ya, jadi sangat bahaya sekali kalau dipakai pada seorang ibu-ibu yang mengandung. Ya, kemudian memberikan gangguan hormon, ya, dan cacat lahir, ya, cacat mental, ya, anak bisa jadi idiot dan lain sebagainya. Ya, anggota tubuh yang menjadi tidak sempurna atau cacat seperti ini ya, tubuhnya double, mukanya double dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang sekarang ini terlihat, ya, sangat terlihat pada anak-anak kita yang kelihatannya normal, itu adalah sistem kekebalan tubuh yang menjadi rendah. Anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman kecil ibu-ibu dulu. Ya, anak-anak sekarang ini berbeda dengan zaman kecil ibu-ibu dulu. Ya, kalau dulu sewaktu mbah-mbah atau ibu-ibu dari ibu ya atau mbah kita dulu itu kan belum mengenal yang namanya pampers, belum mengenal yang namanya pembalut ya. Mereka hanya menggunakan kain untuk pas waktu menstruasi menggunakan kain. Efeknya apa? Jenengan istilahnya mandi di sungai, jenengan hujan-hujanan dan lain sebagainya, jenengan tidak kena penyakit. Ya, jarang sekali Anda terkena penyakit flu atau penyakit yang lainnya. Tapi coba anak sekarang, hujan-hujan sebentar, main di tempat panas sebentar, pulang sudah badannya panas, sudah lemah, ya, sudah loyo, sudah terkena batuk, sudah terkena flu dan lain sebagainya. Itu yang namanya sistem kekebalan tubuh menjadi lemah di situ. Nah, itu contoh. Nah, itu yang terjadi pada anak sekarang, ya, karena efek dari dioksin tadi. Nah, kemudian kadang-kala bayi menjadi idiot. Nah, dan yang lebih parah lagi memunculkan kanker serviks. Ya.
Oke, saya lanjutin. Nah sekarang pertanyaannya ibu-ibu, setelah ibu-ibu tahu semuanya ya, tahu mengenai apa itu kanker serviks, sampai tahu penyakitnya seperti apa, efeknya seperti apa kalau kita tidak care terhadap gejala-gejala yang muncul, ya. Nah, bahkan efek dari pemakaian produk-produk yang sekarang ini ya, efeknya ke janin kita dan lain sebagainya. Nah, Anda sudah tahu semuanya. Nah, sekarang pertanyaan saya ibu-ibu, ibu-ibu mau mencegah atau mau mengobati? Artinya begini ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau mencegah, itu artinya ibu-ibu berupaya untuk tidak kena sakit. Tapi kalau ibu-ibu menunggu untuk mengobati, artinya apa? Ibu membuktikan dulu, ibu harus sakit dulu. Pilih yang mana? Oke, saya yakin ibu-ibu pengen mencegah ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah? Yang pertama, lakukan pap smear atau IVA secara rutin, minimal 1 tahun sekali. Kemudian memakai vaksin HPV, terutama untuk yang masih gadis, ya, anak gadis. Kemudian tidak bergonta-ganti pasangan, ya, yang boleh bergonta-ganti tempat, ya. Kemudian menjaga pola hidup sehat, menjaga pola makan kita. Kemudian yang kelima, yang terpenting ini ibu-ibu, menjaga kebersihan dan kesehatan organ kewanitaan. Ini yang terpenting, ya, karena sumber penyakitnya nanti berawal dari tidak mau menjaga kebersihan. Ya, maka dalam agama Islam dikatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, nilainya sangat tinggi sekali yang namanya kebersihan itu. Oke, saya jelaskan satu persatu ibu-ibu. Fungsi utamanya adalah untuk apa? Membersihkan organ kewanitaan dan menghilangkan bau. Jadi ini juga salah satu bukti. Ya, keluar putih-putih itu kotoran di dalam vagina dikeluarkan semua. Ya, oke. Nah, ini kesaksian terakhir. Ya, sebelumnya kesaksiannya banyak ya. Ini cuma saya kemas 4 aja. Saya mempunyai suami yang doyan seks. Mungkin karena saya sudah berumur lebih dari 40 tahun dan mungkin karena organ kewanitaan saya sudah tidak seperti muda lagi, sehingga suami saya mempunyai istri siri yang lebih muda. Alhamdulillah setelah saya memakai Crystal Lake dengan cara diam-diam, akhirnya suami saya betah di rumah dan melupakan istri sirinya karena mungkin punya saya lebih sempit dan menjepit. Nah, bayangkan ibu, umur 40 tahun, umur 40 tahun tidak kalah dengan istri sirinya yang umur 20 tahun kalau pakai Crystal Lake. Jadi prinsipnya apa ibu-ibu? Dengan kebersihan organ kewanitaan, ibu-ibu jadi muda lagi. Itu prinsipnya. Nah, ini kesaksian berikutnya. Ini penderita kista ibu-ibu. Saya menderita kista dan dalam perawatan dokter setiap saat selalu memakai pembalut dan aktivitas terganggu. Keputihan dan bau menurunkan kuantitas dan kualitas hubungan saya dengan suami. Ya, jadi kalau ada masalah atau trouble di kewanitaan, itu pasti efeknya ke hubungan dengan suami. Itu kualitasnya mesti turun. Nah, setelah pakai Crystal Lake, saya kontrol dokter karena adanya gumpalan darah yang keluar dari vagina saya. Setelah diperiksa justru dokter malah kaget. Karena apa? Kista saya hilang dan saluran organ reproduksi jadi sangat bersih. Ini, jadi sangat bersih. Nah, saya sangat bersyukur karena hubungan intim dengan suami menjadi lebih hot dan normal lagi. Luar biasa kan, Bu? Nah. Oke ya, sekarang seperti apa sih Crystal Lake itu? Kita tadi kok bicara Crystal Lake terus, tapi produknya jenengan tidak melihat toh. Nah, ini yang namanya Crystal Lake. Ini bungkusnya seperti ini. Nah, dalamnya itu seperti ini ibu-ibu. Dalamnya kayak kristal ibu-ibu, kayak kristal. Tapi kalau kena air ini larut. Nah, maka cara pakainya seperti ini ibu-ibu. Basahi Crystal Lake dulu. Jadi ini dibasahi, ya, ujungnya dibasahi. Kemudian oleskan pada bibir vagina. Ya, setiap habis mandi pagi dan sore. Ya, kayak Anda lipstikan itu oleske lit. Nah, ngono kuwi. Ya, dioleskan begini, lit. Nah, dioleskan lit. Nah, jadi ngoleskannya bisa 1, 2, 3, 4 atau taruh aja di bibir vagina seperti ini ya. Kalau Anda kesulitan ngoleskan kanan kiri, taruh di bibir vagina, kemudian digini-ginikan aja, dioleskan di bibirnya ini. Nah, ini tidak dimasukkan ini ya, tapi dioleskan di bibir vaginanya. Nah, ini nanti larutannya akan perembet masuk sendiri ke dalam. Nah, dia yang akan membersihkan dinding-dinding vagina itu dari semua kotoran yang ada. Nah, itu cara pakainya. Nah, kemudian ada anak yang mengalami istilahnya keputihan dini atau trouble. Ya kan dia masih perawan atau masih gadis.
Nah, caranya pakai bagaimana? Nah, kalau untuk anak yang masih perawan atau gadis, caranya ini dilarutkan di air, ya, dikopiok-kopiok begini di air, mungkin sekitar 10 sampai 20 itu hitungan. Nah, kemudian airnya dipakai untuk cebok. Nah, lakukan pagi sore sampai permasalahannya itu hilang. Karena saya dulu pernah anak saya yang nomor 2 itu waktu waktu kelas 4 SD itu mengalami keputihan dini. Cirinya apa? Cirinya itu bisa dilihat kalau Anda punya anak perempuan, nanti dilihat ya. Misalkan pagi kasih pakai celana putih, ya sore sewaktu mau mandi sore, tolong celananya diperiksa. Ada nggak garis kuning di situ? Nah, kalau itu ada, itu artinya apa? Organ kewanitaan di putri jenengan itu sudah kotor, kayak yang dialami oleh anak saya. Itu saya kasih kristal egg ini ya, dengan dibasuh, dicebokin pakai air kristal egg, itu hanya butuh waktu 1 minggu dan sudah sembuh. Sampai sekarang nggak kambuh lagi. Ya, kalau sekarang pemakaiannya seminggu sekali anak saya itu. Ya, oke. Terus untuk dosis pakainya ibu-ibu, ya. Dosis pertama, bulan pertama, ini kristal egg ini bisa dipakai sehari 2 kali. Ya, jadi selama 1 bulan pertama jenengan pakai full sehari 2 kali, pagi sore, selama 30 hari. Nah, kemudian bulan kedua Anda bisa kurangi, ya, karena udah bersih ya, kewanitaan udah bersih, Anda bisa kurangi pemakaiannya. Jadi sehari sekali aja, mau pagi atau mau sore atau menjelang tidur, terserah panjenengan. Sehari sekali sudah cukup. Nah, itu selama 1 bulan juga. Nah, kalau dengan 1 kali pemakaian kewanitaan jenengan sudah masih tetap terjaga kebersihannya, nah itu bisa dipakai, sekarang bisa diperpanjang lagi pemakaiannya jadi seminggu 2 kali atau per 2 hari sekali, ya, per 2 hari sekali pakai kristal egg-nya ini. Nah, sehingga dengan pola seperti itu Anda bisa pakai kristal egg ini bisa 10 sampai 12 bulan. Jadi satu produk ini bisa untuk 10 sampai 12 bulan menjaga kebersihan organ kewanitaan Anda. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dan ibu-ibu perlu ketahui, ya, kadangkala karena kristal egg ini di dalamnya ini mengandung klorofil dari tumbuhan ya. Jadi mulai dari lidah buaya, ada rumput laut, ada klorofil dari daun sirih. Nah, kadangkala ketika awal pemakaian, kadangkala klorofil ini menempel ya, kadangkala menempel di kewanitaan, kadangkala nanti ada bekasnya di celana ya. Nanti kadangkala ada muncul tempelan-tempelan warna hijau. Itu karena efek dari klorofilnya saja. Ya, jadi nggak apa-apa kalau nanti muncul seperti itu. Dan kemudian nanti kalau Anda pakai ya, setelah pakai ini proses pembersihannya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita pakai di vagina yang seperti ini kotor ya, contoh vagina kotor. Nah, ini akan keluar kotoran-kotoran kayak tisu-tisu basah. Ya, itu proses pembersihannya seperti itu. Jadi jangan terkejut atau jangan takut kalau nanti keluar seperti ini. Itu akan terjadi. Itu proses pembersihannya. Terus kadangkala juga akan terjadi seperti ini. Ya, kalau Anda punya penyakit atau apa, kadangkala itu akan terjadi keluar gumpalan-gumpalan. Ya. Nah, itu kadangkala gumpalan darah kotornya atau gumpalan penyakit-penyakit yang itu menempel di dinding-dinding vagina Anda. Nah, ini yang sering terjadi seperti ini. Jadi nggak usah takut, ya. Itu. Nah, kemudian saya yakin bagi ibu-ibu yang tertarik, hal yang utama ya pasti nanti ditanyakan tuh biasanya masalah harga. Nah, kita terbuka aja ibu-ibu, ya, bagi Anda yang mau kredit harganya 350.000, nanti awal pengambilan ibu-ibu bisa bayar 150.000 lagi, ya, kemudian bulan berikutnya 100.000, bulan berikutnya 100.000. Jadi bisa dikredit selama 3 bulan. Kalau cash harganya 300.000. Ya, mungkin ada yang berpikir, wah kok mahal. Coba ibu bayangkan, 300.000 ibu bisa untuk perawatan selama 1 tahun. Istilahnya membersihkan organ kewanitaan Anda dari virus, bakteri, dan berbagai macam penyakit organ kewanitaan. Nah, Anda bisa berhitung sendiri, 300.000 dibagi 1 tahun itu dapatnya berapa. Ya, masalah ini murah atau mahal itu memang tergantung dari sudut mana panjenengan melihatnya. Nah, oke Ibu, jadi harganya seperti itu ya. Nah, kemudian
ketika nanti Anda pakai ya, Anda nggak usah khawatir ya, Anda bisa lakukan konsultasi apapun yang terjadi, Anda bisa lakukan konsultasi ke saya. Silahkan catat nomor teleponnya. Kalau Anda mau konsultasi ke saya, Anda bisa konsultasi langsung ke Ibu Wahyuni Widayati, ini istri saya, yang juga menjadi pemakai juga, ya beliau juga penyuluh kanker serviks. Jadi Anda nggak usah ragu, nggak usah takut. Misalkan kok baru pakai 3 hari, kok keluar sesuatu ya. Nah, segera konsultasikan. Nah, nanti akan kami lihat ya, nanti anda akan mendapatkan jawabannya. Jadi Anda tetap mendapatkan pengawasan dari kami nanti. Oke ibu-ibu, itu yang bisa saya berikan ibu-ibu ya. Jadi intinya untuk bisa mencegah supaya Anda terhindar dari kanker serviks ya, Anda cukup menjaga kesehatan, kebersihan organ kewanitaan Anda. Dan sekali lagi, produk Crystalix ini yang direkomendasikan oleh Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Kanker Serviks, karena sudah teruji dan sudah banyak sekali yang memakai dan merasakan manfaatnya. Jadi itu saja dari saya, semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi ibu semuanya. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.